Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Teman-teman, kita akan berteori lagi ya setelah kemarin kita sempat praktek. Jadi gini, semakin besar keinginan, maka semakin besar kalian akan kehilangan. Karena keinginan dalam trading itu adalah resiko. Jadi begini teman-teman, pernahkah kalian mengalami suatu masa, di mana entry lot gede rugi, entry lot kecil profit? Siapa yang pernah ngalamin? Kemudian pernah ngalamin juga nggak saat pengen profit malah rugi, saat pengen nggak pengen apa ya namanya, saat cuek lah, alah biarinlah profit ataupun rugi terserah sama market, malah profit gitu. Pernah nggak ngalamin di suatu hari kalian entry lot kecil, alah biarin aja lah, mau profit mau rugi mah terserah sama market, malah profit. Di suatu hari kalian menggebu-gebu, hari ini gua mau nyari duit 1 juta harus dapat, malah habis semuanya. Karena inilah salah satu hukum penting dalam dunia trading. Semakin besar keinginan kalian, semakin besar kalian akan kehilangan. Sebaliknya, semakin kecil keinginan kalian, semakin besar kalian akan mendapatkan. Oke deh, biar lebih enak teman-teman, kita akan bahas menjadi beberapa poin penting ya. Beberapa poin penting ini bermanfaat banget, mudah-mudahan untuk teman-teman yang sering rugi. Tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman ya, kita simak dulu sponsor yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo itu ya, kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya, karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo, lalu trading kan, banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya. Yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, seperti sebelumnya pernah kita bahas ya, bahwa trading adalah permainan psikologis. Keberhasilan lebih ditentukan oleh manajemen emosi, disiplin, pola pikir, dibandingkan analisis teknikal itu sendiri. Oke? Jadi teman-teman, trading itu lebih menentukan adalah bagaimana pola pikir kita, bagaimana keinginan kita, bagaimana keserakahan kita, bagaimana pengendalian diri kita dibandingkan cara analisa itu sendiri. Salah satu di dalamnya adalah keinginan. Dia adalah perang psikologis teman-teman. Lalu bagaimana agar kita selamat dalam trading ini? Tips yang pertama, keinginannya kecil aja bro. Gini. Semakin kecil keinginan kalian, maka semakin awet akun kalian dan kalian akan selamat dalam dunia trading. Sehingga apa? Sehingga kalian akan bertumbuh untuk jangka panjang. Keinginannya kecil aja, ekspektasinya diturunin. Gini teman-teman ya, kalau kalian mau bermain soal angka, pakailah prosentase. Maksudnya gimana? Bang, saya punya modal $100. Ya, $100. Jangan kalian anggap, oh ini ya, saya punya modal $10. Tapi saya pengen bang, bisa jadi $30. Jangan kalian anggap kecil tentang
$10 menjadi $30 dengan kenaikan di sini adalah $20 ya. Tapi di sini teman-teman, kalian itu bermain resiko sebanyak 200% resiko. Ya, berbeda dengan kalian menargetkan ini. Punya $1.000 tapi kalian pengen profitnya adalah $10 aja. Maka resiko kalian adalah cuma 1%. Semakin kecil keinginan kalian, prosentasenya dalam hari ini, ya, bukan angkanya. Kalian lihat dulu modal kalian itu berapa, ya, dan kalian tuh pengen profit berapa, keinginan kalian tuh berapa, gitu. Nah, di situ kalian prosentasekan dari 1 sampai 100%. Ternyata keinginan kalian itu berapa persen? Kalau cuma 1% berarti keinginannya kecil dan ini akan selamat di market. Gitu. Jadi ini bukan hitung-hitungan berapa dolar. Jadi kalian berusaha bermain dalam hal persen. Kalian punya uang $100, kalian baru belajar trading misalkan. Keinginan kalian, nggak apa-apa lah, profit aja $1 atau $2 sekali trading, resikonya $1. Kecil. Kalian bermain di resiko 1 sampai 2%. Ya, ketika kalian pengen profit $2 atau rugi $1. Tapi ketika kalian sudah bermain, ya, tradingnya floatingnya di $10-20, artinya apa? Resiko kalian 10-20%, artinya apa? Lebih gede lagi resiko kalian. Apalagi kalian pernah trading saat itu, ya, di modal $100, kalian pernah trading jadi $200. Otomatis pasti beberapa saat setelah itu modal kalian habis juga. Ayo, siapa yang sering kayak gitu? Modalnya kecil, lipat-lipat, habis itu jadi habis lagi. Ya, karena inilah hukum dalam dunia trading, teman-teman. Jadi keinginannya tuh kecil saja. Dengan keinginan kalian kecil, maka akun kalian akan awet, bro. Gitu. Besar keinginan, besar kehilangan. Kecil keinginannya kecil saja, bro. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, teman-teman, bicara masalah keinginan, teman-teman, adalah targetkan jangka panjang. Di mana di sini masih ada kata-kata ajaib. Masih ada hari esok. Dengan kalian menargetkan jangka panjang, kalian gak akan buru-buru, bro. Banyak sekali orang yang terlalu buru-buru. Jadi pengennya tuh ya sekarang lah profit lah gitu. Kalau bisa mah sekarang juga gitu. Kalau bisa mah profit besok gitu. Bisa mah withdraw besok gitu. Sehingga apa, teman-teman? Dia akan mengejar-ngejar hari ini untuk melakukan entry lagi. Berbeda dengan orang yang targetnya jangka panjang. Hari ini dia rugi, kena stop loss sekali. Udahlah, nggak apa-apa, masih ada hari esok. Gitu. Jadi tenang, bro. Orang yang targetnya jangka panjang itu tenang sekali. Ya, hari ini kena stop loss, nggak apa-apa, masih ada hari esok. Hari ini profit, berhenti dulu lah, masih ada hari esok itu, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, penting sekali untuk kita melakukan penargetan jangka panjang. Nah, di sini, teman-teman, ketika keinginan kecil, ya, target kita jangka panjang gitu, di sini akun kita akan awet, ya. Awet, ya, hemat uang, ya, karena kalian gak deposit mulu, ekonomi kalian bagus juga gitu. Itu awal mulanya dari keinginan kalian yang kecil, keinginan kalian yang sederhana, itu yang harus kalian jaga. Ya, gak apa-apa lah, ya. Sebulan 2%, 3%, tapi yang penting akun saya awet, sehingga apa, setahun lagi gitu. Jadi pandangannya tuh jauh ke depan. Ya, oke, saya sekarang ada modal $1.000 nih. Gak apa-apa deh, sehari itu kadang profit $10, $5, gak apa-apa. Yang penting setahun lagi $1.000 ini bisa menghasilkan $300. Sehingga setahun lagi mungkin saya bisa pakai kali ya modal $2.000. Yang akhirnya apa? Saya targetin lagi deh setahunnya lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi.
Akhirnya apa? Saya punya modal $3.000 yang mana itu setiap bulannya mungkin bisa menghasilkan $300. Seperti itu. Jadi gini teman-teman, akun awet, hemat uang, ekonomi kalian juga bagus. Itu semuanya apa sih awalnya? Keinginan, bro. Keinginan kalian ketika kecil semuanya itu enak ke depannya. Ya. Jadi ini ya teman-teman, jangan butuh banget profit dari trading. Karena gini ya, ketika teman-teman beneran butuh, bener-bener menjagain, jaga nih ya bahasa Jawa tuh, mengharapkan banget profit, mengharuskan banget profit yang ada, kalian itu maksa ke market teman-teman. Ya kalian akan maksa gitu. Wah ini kok nggak naik-naik sih, ini kok nggak dapet sih, tambahin lotnya. Wah ini kok nggak turun-turun sih, tambahin lagi, sell lagi, akhirnya tambah naik lagi. Ya, ketika kalian butuh banget sama market, kalian akan maksa, bro, maksa buat profit gitu. Wah ini kok nggak turun-turun sih, udah tinggi banget, sell. Kok malah naik lagi, sell lagi. Malah naik lagi, sell lagi. Ya akhirnya apa? Habis uang kalian, bro. Jadi teman-teman semuanya, jangan butuh banget profit. Artinya apa? Profit ataupun rugi itu biarin aja market yang ngasih. Tugas kita teman-teman adalah bukan nargetin profit sengotot itu gitu loh. Trading aja sesuai rule. Trading aja sesuai teknik. Makanya kalian harus belajar teknik kalian. Dan jangan dijadikan penghasilan utama. Sehingga apa? Tekanan terhadap akun trading kita itu kecil teman-teman. Keinginan terhadap akun trading kita itu kecil. Kemudian apa ya namanya? Ya tekanan, sekali lagi tekanan terhadap akun trading kita itu jauh lebih kecil. Karena apa? Kita nggak butuh banget gitu. Jangan dijadikan penghasilan utama. Ini sangat mengganggu psikologi teman-teman. Kalian nggak ada pekerjaan, kalian nggak ada bisnis yang lebih memadai. Kalian melulu pokoknya hanya trading doang, tok deal. Waduh, berat bro, asli. Kalian akan sangat-sangat tertekan. Sangat tertekan. Ini teman-teman, saya cerita sedikit tentang kondisi saya ya teman-teman. Dimana jujur aja teman-teman, saya tuh sebenarnya udah ratusan kali profit ya, portofolio juga udah beberapa kali saya buka dan itu hasilnya bagus kan tahunannya. Tapi saya di sini masih bikin YouTube, saya masih nerima endorse, saya juga iseng kemarin bangun affiliate di TikTok sama di Shopee. Karena saya nggak pengen memberikan tekanan sama sekali terhadap akun trading saya nggak pengen jadi full time trader, itu nggak pengen juga. Psikologi saya tuh sayang sekali kalau sampai tertekan kayak zaman dulu. Karena saya dulu awal-awal masuk trading itu kayak apa ya, sok-sokan gitu. Punya berapa ratus dolar itu sok-sokan mau jadi full time trader, akhirnya ya kacau lah. Punya $1,000 sok-sokan lagi, kacau lagi. Akhirnya apa? Saya nggak mau jadikan penghasilan utama, sehingga keinginan saya terhadap trading itu kecil teman-teman. Karena semakin besar keinginan saya terhadap trading, maka semakin besar pula kehilangan. Balik lagi ke situ. Keinginan kita pengen dapat duit di trading itu adalah sama dengan resiko. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, setelah keinginan kita kecil, targetnya jangka panjang, akun awet, hemat uang, di sini justru malah make money. Justru orang-orang yang keinginannya kecil tadi itu malah yang awet ya. Yang mungkin 5 tahun yang lalu orangnya keinginannya kecil, ada 2 orang tuh ya. Dan 5 tahun yang lalu orangnya tuh keinginannya gede, tradingnya full margin terus kayak gitu. Kehidupan mereka sekarang tentu jauh berbeda. Yang keinginannya kecil itu dari 5 tahun yang lalu, dia akunnya awet, dia ada peluang untuk nambahin modal karena asetnya nggak dijualin, pekerjaannya tetap lancar. Akhirnya apa? Dalam waktu 5 tahun make money coy. Berawal dari mana? Berawal dari keinginannya yang kecil. Oke lah teman-teman, ini contoh aja ya teman-teman ya.
Kalian mulai dari $500 di tahun 2026. Ini menghayal untuk kalian ya ke depannya. Siapa tahu ini bisa tercapai. Oke bang, keinginan saya kecil. $500 ini di tahun 2026 adalah bertahan. Gak apa-apa, $500 ini jadi $550 di akhir tahun. Tapi di sini kalian dapat ilmunya, kalian bisa sambil kerja dan lain sebagainya. Sehingga apa di tahun 2027 kalian sudah punya modal psikologi, disiplin, teknik yang tinggi. Dan sepanjang tahun 2026 kalian sambil ngembangin sambil kerja, sambil bisnis, sehingga apa? Di tahun 2027 kalian bisa masuk dengan modal $1.000 dengan kalian tambahin sendiri. Tapi kalian di tahun 2026 ini teman-teman, kalian sudah bisa bertahan dulu gitu minimal. Jangan kalian berpikir $500 tuh bisa langsung jadi 1.000, jadi enggak teman-teman, bertahan aja di tahun 2026 ini. Di akhir tahun nanti jadi 550 kek, jadi 520 kek, terserah gitu, terserah sama market. Kalian bertahan aja, belajar pakai teknik yang benar. Nah sambil kalian kerja di tahun 2026 ini sambil kerja ya. Nah, di tahun 2027 kalian masuk lagi tuh ya, kebetulan ada tambahan modal tuh. Yang tadinya $500 bakbo ya. Nah, karena profit rugi hanya di akhir tahun sama. Kalian tambahin modalnya. Kalian masuk jadi $1.000. Tapi di sini teman-teman kalian hemat banget dibandingkan dengan orang-orang yang keinginannya besar. Karena orang yang keinginannya besar udah pasti margin call deposit. Akhirnya apa? Mereka ngabisin mungkin $5.000 kayak berapa kayak itu ya. Nah akhirnya kalian di tahun 2027 kalian bisa masuk dengan $1.000. Di akhir tahun 2027 entah itu jadi 1.300 kayak dalam setahun 30%. Gak masalah, yang penting bisa bertahan lagi. Upgrade tekniknya di tahun 2028, keinginannya kecil. Tapi kalian sudah punya modal lagi dari bisnis dan lain sebagainya. Kalian bisa masuk dengan modal $2.000. Jadi pandangannya itu jauh ke depan sana bro. Dengan keinginan yang kecil-kecil aja. Jangan pengen cepat kaya seperti itu. Sehingga suatu saat mungkin kalian di tahun 2030 atau 2035 ya. Dengan kalian masih sambil kerja, sambil bisnis dan lain sebagainya, kalian bisa mengelola akun yang totalnya $10.000. Di situ kalian bisa mulai make money dikit-dikit gitu. Gitu teman-teman, ya. Itu adalah salah satu teori yang pasti bakalan terjadi dalam dunia trading. Semakin besar keinginan kalian, semakin besar pula kehilangan. Keinginan sama dengan resiko. Harapan kalian itu ada resikonya. Jadi semakin kecil keinginan kalian, maka resikonya semakin kecil, justru kalian akan mendapatkan yang lebih gede di suatu saat nanti. Karena kesempatannya tuh panjang gitu ya teman-teman. Oke deh, mudah-mudahan saya ngalor ngidul ini ada manfaatnya deh ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di teori-teori ataupun praktek trading yang lainnya.